Bab 511. Tulisan di surat itu memang adalah tulisan Wira, tetapi isinya sangat sombong dan tidak berperasaan. Wulan, dalam perjalananku ke kota pusat pemerintahan kali ini, aku menghasilkan banyak uang dan keluarga Darmadi sudah menjadi keluarga bangsawan. Sebagai istriku, kamu seharusnya memberiku keturunan. Namun, setelah menikah 3 tahun, kamu masih belum hamil juga. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada leluhur keluarga Darmadi? Kurung siku tutup. Jika aku tidak mempunyai keturunan, siapa yang akan meneruskan bisnis keluarga atau menggantikanku menghormati leluhur? Jadi, aku memutuskan untuk menikah lagi agar bisa meneruskan keturunan keluarga Darmadi. Keluarga Darmadi tidak akan menerima wanita mandul. Mulai sekarang, hubungan kita sudah putus. Aku juga tidak akan pergi ke kota provinsi untuk menjemputmu lagi. Kurung siku tutup. Aku sudah menemukan istri baru. Dia adalah Dian Wibowo. Dia lebih cantik darimu, juga lebih pintar berbisnis dan bisa membantuku mengurus bisnis-bisnisku. Dia wanita yang paling cocok untukku. Kamu cari saja suami lain. Kurung siku tutup. Tes. Meskipun tidak percaya Wira yang menulis surat ini, tulisannya memang adalah tulisan Wira. Air mata Wulan pun menetes membasahi surat itu. Wulan, ini alasan kenapa aku menyimpan surat itu sampai sekarang. Aku takut kamu sedih. Melati berkata dengan marah, yang namanya pria memang akan jadi nakal kalau sudah kaya. Biarpun menghasilkan banyak uang di kota pusat pemerintahan, wanita sial dari keluarga Wibowo itu sudah berhasil merayunya. Opal bekerja di pengadilan daerah. Jadi, dia sudah mencari tahu banyak informasi mengenai Wira saat masih berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Salah satu informasi yang didapatkannya adalah Wira dan Dian sering terlihat bersama. Aku nggak percaya Wira sudah berubah. Dia bukanlah orang seperti itu. Surat ini palsu. Wira nggak akan melukaiku. Wulan melemparkan diri ke tempat tidur sambil menangis. Dia yakin suaminya yang sudah berubah baik itu tidak akan menghinanya dengan sebutan wanita mandul. Ekspresi Melati langsung berubah. Dia berjalan maju dan menghibur, Wulan, aku percaya waktu kamu bilang dia sudah berubah jadi baik selama beberapa bulan itu. Tapi, seberapa jahat dia dulunya? Dia menulis surat ini pasti karena sudah balik kayak dulu lagi. Ini juga alasan aku mengenalkanmu pada putranya gubernur. Wira sudah balik kayak dulu. Wulan tiba-tiba tertegun. Jika Wira memang sudah kembali menjadi seperti dulu, dia memang mungkin menulis surat seperti ini. Selanjutnya, Wulan berkata sambil menangis, dulu, hanya Wira yang bersedia menikahiku. Biarpun dia sudah balik kayak dulu, aku juga mau melayaninya seumur hidup. Ini adalah utangku padanya. Aku mau pulang dan lihat apa dia memang benar-benar sudah berubah atau enggak. Pulang. Ekspresi Melati langsung berubah. Dia berkata, Wulan, perjalanan kembali ke dusun Darmadi sangat jauh. Jalannya juga sangat berbahaya dan ada banyak perampok di sepanjang jalan. Mungkin baru menempuh 50 km saja, kamu sudah ditangkap bandit dan dijadikan istri mereka. Menurutku, sebaiknya kamu tulis saja sepucuk surat untuk menanyakannya dengan jelas, lalu minta tolong sama pedagang yang mau ke sana untuk memberikannya kepada Wira. Wulan menyeka air matanya, lalu berlari ke ruang baca dan mulai menuliskan sepucuk surat. Melati pun berjalan kembali ke kamarnya sambil tersenyum licik. Di luar pintu, Opal berkata dengan sedih, Melati, apa kita nggak terlalu kejam melakukan hal kayak begini di malam tahun baru? Kita justru harus melakukannya di malam tahun baru supaya dia tambah sedih dan bisa sepenuhnya melupakan anak desa itu. Melati menarik Opal kembali ke kamar, lalu mendengus, masa depan 4 pria di keluarga ini sudah hampir hancur, tapi kamu masih mengasihaninya. Kalau nggak putus hubungan sama anak desa itu sekarang, keluarga Linardi juga akan ikut diturunkan jadi rakyat jelata begitu yang mulia teringat soal hubungan kita dengannya. Opal berkata sambil tersenyum menyanjung, kami sangat menyayangi Wulan dari kecil. Mana mungkin aku tega melihatnya sedih. Tapi kamu sangat hebat. Bisa-bisanya kamu meniru tulisan mereka berdua. Melati berkata dengan bangga, dasar. Memangnya kamu nggak tahu latar belakangku. Ayahku itu sarjana kerajaan. Dari kecil, aku sudah belajar membaca dan menulis. Selain itu, aku juga mahir dalam kaligrafi dan main catur. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa menikahimu di saat keluarga Linardi sedang berjaya. Benar. Opal lanjut menyanjung istrinya, kamu memang pintar. Aku sangat beruntung karena bisa menikah denganmu. Bab 512. Melati mendengus, nanti, jangan lupa nasihati ayahmu juga. Faksi Pak Kemal itu nggak bisa diandalkan. Coba lihat apa yang terjadi setelah perang besar di utara itu. Pak Kemal yang rekomendasi Panglima Yuda untuk maju. Saat Panglima Yuda menang perang, faksi Pak Kemal seharusnya bisa mendominasi istana. Hasilnya, Panglima Yuda malah ditegur gara-gara anak desa itu dan faksi Pak Kemal juga nggak disukai yang mulia. Kalau mau punya karir yang mulus, kalian seharusnya ambil jalur Pak Ardi. Dengan begitu,
kalian baru bisa naik pangkat dengan gampang dan dapat banyak uang. Opal berkata dengan bingung, ayah jadi pejabat karena ingin melakukan sesuatu untuk membantu kerajaan, bukan untuk merebut kekuasaan atau keuntungan. Lagian, ayah punya hubungan yang sangat dekat sama Pak Kemal tapi nggak punya hubungan apapun sama Pak Ardi. Nggak mungkin ayah bisa berharap pada Pak Ardi. Melati mendengus, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Pak Gubernur itu orang dari faksi Pak Ardi. Asalkan bisa menjodohkan Wulan dengan anaknya, Pak Gubernur bisa membantu kalian menjalin hubungan dengan Pak Ardi. Sudah wajar para kerabat dan teman saling berkunjung pada tahun baru. Selama setengah bulan ini, semua orang melewati hari yang gembira di Dusun Darmadi. Jalan di dusun juga sudah diratakan dan diaspal. Hal ini membuat semua orang yang datang berkunjung sangat terkejut. Hal yang paling mengejutkan adalah, ada sebuah bangunan bertingkat 3 yang dilengkapi 2 kamar tambahan di sebelah timur dusun. Namun, jendela bangunan indah ini tidak ditutupi dengan kertas. Dalam sekejap, 18 hari telah berlalu sejak tahun baru. Hari ini, ada banyak penduduk yang berbaris di depan pintu masuk Dusun Darmadi. Orang-orang ini bukan hanya penduduk Dusun Darmadi, tetapi juga penduduk Dusun Gabrata dan dusun sekitar. Intinya, semua orang yang bisa datang pun berkumpul di sini. Sebab, ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Putro. Tujuan utama para orang tua membawa anak mereka datang adalah untuk menyambut calon sarjana tingkat tertinggi. Mereka sudah berdiri di depan gerbang desa sebelum matahari terbit dengan penuh harap. Sebagai orang tua, mereka tentu saja ingin anak mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekolah di Dusun Darmadi membiarkan anak-anak bersekolah tanpa biaya. Semua anak dari umur 6 sampai 13 tahun boleh datang untuk bersekolah. Selain itu, mereka juga akan diberi makanan yang sama seperti penduduk dusun. Namun, ada ujian yang diadakan sekolah sebulan sekali. Begitu tidak lulus ujian, anak itu tidak akan dibiarkan bersekolah gratis lagi. Isi ujian tidaklah sulit. Asalkan belajar dengan tekun, semua anak pasti bisa lulus ujian. Ini adalah peraturan yang ditetapkan Wira agar para orang tua tidak mengirim anak mereka yang bodoh atau malas belajar untuk datang makan gratis. Sudah sampai. Tidak lama kemudian, Danu yang berdiri di lantai 3 sebuah gedung berteriak gembira sambil memegang teropong. Tuan Putro sudah akan segera sampai. Danu sudah melewati usia untuk bersekolah, tetapi dia masih punya seorang adik laki-laki dan 2 adik perempuan yang bisa bersekolah. Ayo. Wira melambaikan tangannya, lalu berjalan di paling depan. Sementara itu, Dian, Lestari, Danu, Sony, dan anggota inti lainnya mengikuti Wira berjalan keluar. Penduduk dusun yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang berbaris membentuk 2 baris panjang dan memegang spanduk yang besar. Tidak jauh dari sana, 3 kereta kuda melaju dengan lambat menuju Dusun Darmadi. Di setiap kereta kuda itu terdapat tulisan, Gumilar, di depannya. Putro berada di kereta kuda tengah, sedangkan Fabrian berada di kereta kuda terdepan. Di dalam kereta kuda di belakang mereka, terdapat 3 orang lainnya. Ada seorang pria parubaya, seorang pemuda, dan seorang anak remaja. Pria parubaya itu terlihat serius dan kaku. Di sisi lain, si pemuda terlihat tenang dan berkelas, sedangkan anak remaja itu berpakaian mewah dan terlihat sombong. Bab 513. Anak remaja itu bernama Lingga Susilo. Dia mengerutkan kening sambil berkata, Kak Gentala, Kak Pramana, kita harus menemani guru bersandiwara berapa lama? Aku nggak akan terbiasa tinggal di desa. Lingga adalah seorang anggota inti keluarga bangsawan dan juga memiliki koneksi di istana. Jadi, dia sudah mendapatkan berita dari ibu kota mengenai Wira yang merupakan boneka yang dikendalikan Putro dan Yuda agar bisa ikut campur dalam urusan kerajaan. Begitu mendengar berita ini, Lingga pun langsung percaya. Sebab, dia memang sudah merasa skeptis dari pertama kali mendengar bahwa Wira yang menyusun strategi perang untuk melawan bangsa Agrel. Bagaimanapun juga, Lingga sudah termasuk jenius karena mampu melewati ujian provinsi padahal baru berusia 18 tahun. Sementara itu, Wira malah ahli dalam sastra, mengerti tentang kebijakan negara, menguasai strategi perang, mahir dalam kerajinan, dan bahkan pintar berbisnis. Lingga tidak percaya ada orang yang sehebat itu di dunia ini. Bagaimanapun juga, orang dengan kemampuan seperti Wira pasti bisa melampaui prestasi Putro suatu hari nanti. Pramana bermaksud untuk menjalin hubungan baik dengan Wira dengan mengajar di Dusun Darmadi. Namun, sekarang istana malah mengeluarkan dekrit seperti itu. Pramana pun merasa seperti sudah tertipu. Dia tetap datang hanya untuk menyenangkan Putro. Lingga mengangguk sambil berdesah, padahal guru begitu bijaksana, tapi keluarganya harus di tangan anak pecundang itu. Sayang sekali. Pramana juga ikut berdesah, aku hanya akan tinggal di Dusun Darmadi selama seminggu. Setelahnya, aku akan cari alasan untuk pergi, lalu mempersiapkan diri untuk ikut ujian kerajaan. Seminggu. Lingga berkata dengan heran, aku paling lama hanya akan tinggal 3 hari. Keadaan di dusun sangat buruk, aku rasa aku nggak akan bisa makan dan tidur selama tinggal di sana.
Melihat sikap kedua orang itu, pria parubaya bernama Gentala Yurakarta pun bersuara, Pramana, Lingga, kalian sudah berpikir kejauhan. Dengan sifat guru, dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tuan Wahyudi itu benar-benar berbakat. Kalau nggak, guru juga nggak mungkin bersedia menjadi guru di desa dan mengajak kita mengikutinya. Nanti, kalian harus bersikap sopan terhadap Tuan Wahyudi. Jangan mempermalukan guru. Iya, kalau mau bersandiwara, ya harus dilakukan dengan baik. Lingga dan Pramana saling memandang, lalu mengangguk bersamaan. Di antara murid-murid Putro, Gentala termasuk senior yang memiliki kemampuan untuk menjadi sarjana kerajaan. 20 tahun yang lalu, Gentala sudah berhasil menjadi sarjana provinsi. Putro mengatakan apabila Gentala mengikuti ujian kerajaan, dia pasti akan masuk ke peringkat 3 besar dari daftar sarjana terhebat. Sayangnya, setelah Putro mengundurkan diri dari istana, Gentala juga tidak mengikuti ujian kerajaan lagi dan kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan diri dalam belajar. Sekarang, dia juga termasuk seorang cendekiawan yang terkenal. Dalam menghadapi senior ini, Lingga dan Pramana merasa bagaikan bertemu dengan Putro sehingga sering merasa tertekan. Namun, pandangan mereka terhadap Wira masih belum berubah. Mereka juga sudah memutuskan untuk bersandiwara demi menghormati Putro, lalu meninggalkan Dusun Darmadi setelah beberapa hari. Dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka sudah bisa pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kerajaan. 3 tahun kemudian, mereka pasti akan menjadi sarjana kerajaan. Jadi, mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan di desa. Setelah melihat ekspresi kedua orang itu, Gentala merasa pemikiran mereka masih belum berubah, tetapi juga tidak menasihati mereka lagi. Di dalam kereta kuda tengah, Putro tidak minum arak, melainkan sedang tidur. Sementara itu, di kereta kuda terdepan, Fabrian sesekali akan membuka tirai kereta. Saat melihat ada banyak orang di depan, dia pun berteriak dengan terkejut, banyak sekali orangnya. Mereka itu pasti penduduk miskin. Cepat balik. Bab 514. Dalam perjalanan dari kota pusat pemerintahan Jagabu hingga Kabupaten Uswal, kelompok Putro sudah bertemu dengan banyak penduduk miskin. Saat melihat kereta kuda mereka, para penduduk miskin akan langsung mengerumuni mereka. Untungnya, penglihatan kusir keluarga Gumilar cukup bagus, dia buru-buru berkata, Tuan Fabrian, mereka bukan penduduk miskin, melainkan Tuan Wahyudi yang keluar untuk menyambut kita. Saat masih di kota pusat pemerintahan Jagabu, Wira sering bertamu ke kediaman Gumilar. Jadi, semua pelayan dan pengawal keluarga Gumilar pernah melihat Wira. Paman Wira, tanya Fabrian sambil mengusap matanya. Setelah jarak mereka semakin dekat, dia buru-buru berteriak, Paman Putro, Paman Wira keluar untuk menyambut kita. Dia juga membawa banyak orang. Setelah mendengar teriakan Fabrian, Putro, Gentala, Pramana, serta Lingga pun membuka tirai kereta kuda mereka dan langsung terkejut. Wira berdiri di paling depan, sedangkan para penduduk dusun mengibarkan spanduk yang bertuliskan. Selamat datang, Tuan Putro yang terkenal di seluruh negeri. Terima kasih sudah membawa murid-murid Anda untuk datang mendidik orang-orang di Dusun Darmadi. Kurung siku tutup. Ada juga penduduk dusun yang memukul gong dan gendang. Suasananya terlihat semeriah orang mengadakan pesta pernikahan. Kelima orang itu pun turun dari kereta kuda. Di sisi lain, para penduduk dusun yang bahkan belum pernah bertemu dengan Patih menatap kelima orang itu dengan penuh hormat dan ketakutan. Fabrian tidak memedulikan orang lainnya dan buru-buru berlari menghampiri Wira, lalu berkata dengan hormat, Paman Wira, selamat tahun baru. Dengan bantuan Wira, keluarga Gumilar juga sudah ikut mendapatkan keuntungan sebesar miliaran gabak. Sekarang, Fabrian sudah bisa pergi ke rumah bordil dengan lebih percaya diri lagi. Selamat tahun baru. Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu menyapa Putro dengan hormat, Halo, Kak Putro. Maaf sudah merepotkanmu. Putro menjawab sambil tersenyum, Wira, orang yang nggak tahu bakal kira hari ini ada acara pernikahan di Dusun Darmadi. Tuan Putro memang pantas jadi sarjana tingkat tertinggi. Dia sama sekali nggak sombong. Loh, kok Tuan Putro sudah mulai beruban? Bukannya orang yang memerankan karakternya di setiap panggung drama itu orang yang masih muda. Tuan Putro sudah jadi sarjana tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga pernah jadi pejabat tingkat ketiga yang pangkatnya 8 tingkat lebih tinggi dari Patih. Patih itu pejabat tingkat ke-7, sedangkan Tuan Putro adalah pejabat tingkat ketiga. Bukannya seharusnya cuma beda 4 tingkat. Kenapa jadi 8 tingkat? Dasar bodoh. Setiap tingkatan itu masih ada pembagian tingkat atas dan bawah. Bukannya beda 4 tingkatan itu berarti ada jarak 8 tingkat. Oh, Tuan Putro hebat sekali. Sudah lihat, itu Tuan Putro, sarjana tingkat tertinggi. Kelak, dia akan mengajarimu belajar. Nak, kalau sudah diajari Tuan Putro, kelak kamu paling nggak harus jadi sarjana kabupaten. Kalau nggak, kupatahkan kakimu.
Sebagian besar penduduk dusun sibuk menatap Putro yang terlihat bersahabat, sebagian lagi tidak berhenti memberi nasihat kepada anak-anak mereka. Para penduduk desa sangat bersemangat begitu mendengar Kak Putro mau datang. Ujar Wira sambil menepuk-nepuk bahu Putro. Kemudian, dia menatap ke arah 3 orang lainnya. Sebelum Wira sempat berbicara, Gentala terlebih dahulu memberi hormat dan berkata, "Halo, Tuan Wahyudi. Namaku Gentala Yurakarta." Kemudian, Pramana dan Lingga juga ikut memberi hormat kepada Wira. Meskipun masih memandang rendah Wira, mereka tetap bersikap sopan terhadap Wira demi menghormati Putro. "Halo, semuanya," balas Wira sambil menangkupkan tangannya. Kemudian, dia mengambil sebuah pengeras suara dan berkata pada sekelompok penduduk dusun, "Semuanya, bagaimana kalau kita minta Tuan Putro untuk mengucapkan beberapa patah kata?" Oke. Semua orang pun kegirangan dan mulai bertepuk tangan dengan meriah seperti saat Wira membuka rapat. Cara penyambutan seperti ini membuat Putro, Fabrian, dan Gentala tertegun. Perlu diketahui bahwa di Kerajaan Nuala, asalkan bertemu dengan sarjana tingkat tertinggi atau sarjana provinsi, rakyat jelata selalu memberi hormat dengan bersujud. Jadi, penduduk dusun Darmadi yang menyambut mereka dengan bertepuk tangan pun terasa sangat aneh. Bab 515. Namun, situasi ini terlihat lebih menyenangkan. Hanya saja, Pramana dan Lingga malah mengerutkan kening mereka dan merasa para penduduk dusun sangat tidak sopan. Apa para penduduk dusun ini tidak tahu mereka seharusnya memberi hormat dengan cara seperti apa? Aku hanyalah seorang sarjana tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Mana bisa aku dibandingkan dengan kamu? Kemudian, Putro menerima pengeras suara dari Wira dan berkata, "Semuanya, aku merasa sangat terhormat karena bisa datang mengajar di kampung halaman Wahyudi. Jangan kira aku hanya basa-basi. Setelah lewat 10-20 tahun, kalian akan tahu betapa beruntungnya kalian. Tuan Putro, kami sudah tahu betapa beruntungnya kami sekarang. Kalau bekerja di tempat lain, kami hanya dapat makan bubur 2 kali sehari. Itu pun gak kenyang. Tapi bekerja untuk Kak Wira, kami diberi makan daging 2 kali sehari dan sebulan juga dapat gaji ribuan gabak. Bukan hanya begitu, Kak Wira juga bagi-bagi sabun dan pakaian kepada kami. Waktu tahun baru, kami juga dapat 15 kilogram daging, 5 kilogram gula, dan segoni biji-bijian. Waktu kami sakit, Kak Wira juga kasih kami uang untuk berobat. Kami benar-benar beruntung karena Kak Wira lahir di dusun ini. Sekarang, dia juga mengundangmu datang untuk mengajari anak-anak kami bersekolah. Kami nggak akan bisa membalas jasanya seumur hidup ini." Para penduduk dusun akhirnya meneteskan air mata saat berbicara. Gentala, Pramana, dan Lingga langsung terkejut setelah mendengarnya. Perlakuan yang didapatkan penduduk desa ini benar-benar bagus. Mereka bahkan bisa hidup lebih enak daripada pemilik tanah skala kecil. "Berhubung kalian tahu siapa yang bersikap begitu baik terhadap kalian, aku sudah tenang." Putro melanjutkan, "Hal kedua yang mau kukatakan adalah, nggak semua orang cocok untuk belajar dan mengikuti ujian kekaisaran. Ada yang ahli dalam seni bela diri, bidang kerajinan, atau bidang obat-obatan. Yang nggak cocok belajar juga nggak usah putus asa. Kalian tetap bisa sukses dengan menempuh jalur lain." Para penduduk desa pun mengangguk. Apa yang dikatakan Putro memang benar. Tidak semua orang bisa mengikuti ujian kerajaan. Bahkan kepala desa yang sudah berumur 40-an tahun juga masih belum pernah lulus ujian. Agus yang dijadikan contoh buruk pun merasa malu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. "Hal terakhir adalah, aku sudah mau mulai membual." Putro tertawa, lalu melanjutkan, "Orang cerdas yang belajar dariku pasti akan menjadi sarjana kerajaan, sedangkan yang pintar akan menjadi sarjana provinsi. Asalkan nggak bodoh dan bersedia belajar dengan tekun, menjadi sarjana kabupaten juga bukanlah masalah." Plok, plok, plok. Para penduduk dusun pun menjadi bersemangat dan bertepuk tangan dengan riuh. Jangankan sarjana kerajaan atau sarjana provinsi, sebelumnya mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi sarjana kabupaten. Sekarang, Wira membiarkan anak-anak mereka belajar gratis dan Putro juga bersedia mengajari mereka. Asalkan anak mereka belajar dengan baik, menjadi sarjana kabupaten tentu bukanlah masalah. Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan tepuk tangan para penduduk dusun. Setelah itu, dia pun membawa kelompok putra berjalan masuk ke dusun. Putro tidak lagi kembali ke kereta kuda dan berjalan berdampingan dengan Wira. Setelah melirik Dian dan Lestari yang berdiri di samping, Putro terkekeh dan berkata, "Wira, gerakanmu cepat juga. Baru nggak ketemu sebentar saja, kamu sudah dapat wanita cantik lagi." Lestari pun menunduk malu dan bergumam dalam hati, "Tuan Putro ini sembarangan banget. Aku dan Kak Wira nggak punya hubungan kayak begitu." Di sisi lain, Dian hanya terkekeh dan berpikir, "Waktu ketemu aku, Tuan Putro juga bilang aku dan Tuan Wira terlihat serasi. Dia memang suka bercanda." Wira berbisik, "Kak Putro, dia itu adik sepupuku."
Putro malah bertanya tanpa malu, loh, bukannya itu lebih bagus? Setelah mendengar ucapan Putro, Lestari menjadi semakin malu lagi. Sementara itu, Suryadi yang berada di samping malah terlihat bersemangat, tetapi juga menunduk malu. Ekem. Wira mengganti topik pembicaraan dengan berkata, Kak, kamu pasti sudah capek, kan? Habis menjamu kalian, aku akan bawa kalian ke tempat tinggal kalian untuk beristirahat. Setelah mendengar ucapan Wira, Gentala tetap terlihat tenang. Namun, Pramana dan Lingga malah saling bertatapan dan merasa skeptis. Mereka merasa desa itu tidak mungkin memiliki koki. Jadi, Wira tidak akan bisa menjamu mereka dengan makanan enak. Selain itu, situasi tempat tinggal di desa sangatlah buruk. Mereka berdua sudah memutuskan untuk memaksakan diri tinggal di sini selama 3 hari, lalu mencari alasan untuk pergi setelahnya. Bab 516. Begitu masuk ke dusun, Lingga dan Pramana pun merasa agak terkejut. Jalan di dusun sudah diaspal dan terasa seperti berjalan di kediaman mereka sendiri. Saat hendak makan, kedua orang itu saling memandang lagi. Jamuan ini diadakan di lantai teratas bangunan 3 tingkat yang terbuka sehingga mereka bisa menikmati pemandangan langit yang indah. Namun, tidak ada makanan lezat yang tersedia di sana, selain sebuah panci besar yang berisi air mendidih. Di sampingnya, terletak piring-piring berisi daging mentah, sayur-sayuran, berbagai macam bakso, dan mie. Lingga dan Pramana saling melirik, lalu berpikir, ternyata orang desa memang nggak punya koki. Sekarang, mereka malah mau kami masak sendiri sambil makan. Setelah semua orang duduk di tempat masing-masing, Putro pun bertanya sambil tersenyum, Wira, cara makan baru apa yang kamu ciptakan ini? Cepat jelaskan padaku. Fabrian juga bertanya dengan terburu-buru, Paman Wira, cara makan ini kelihatannya sangat istimewa. Rasanya seharusnya enak banget, kan? Kak Putro, ini namanya hotpot. Kemudian, Wira menunjuk ke arah bahan makanan yang terletak di meja dan menjelaskannya, ini daging sapi dan kambing yang diiris tipis setelah dibekukan. Mereka akan langsung matang begitu dimasukkan ke air mendidih. Ini bakso sapi, bakso ikan, dan sayur-sayuran. Kalian boleh menaruh apa saja yang kalian suka ke dalam panci. Setelah itu, kalian tinggal cocol campuran saus yang kalian suka dan memakannya. Pilihan untuk campuran sausnya ada bawang putih, minyak cabai, saus wijen, daun bawang, daun ketumbar, dan irisan jahe. Kalian boleh membuat saus dengan campuran bahan yang kalian suka. Irisan daging sapi dan daging kambing hanya perlu dicelup sebentar dalam air mendidih, tapi bakso-baksoan harus dimasak sedikit lebih lama. Berhubung akhir-akhir ini terlalu sibuk dan cuacanya juga sangat dingin, Wira pun memutuskan untuk menjamu mereka dengan makan hotpot. Meskipun kerajaan melarang penduduk untuk membunuh sapi pembajak sawah untuk dijual dagingnya, sapi yang mati karena sakit dan kedinginan tidak termasuk dalam larangan itu. Harus masak sendiri. Begitu mendengar penjelasan Wira, Pramana dan Lingga langsung bertambah kesal. Selama ini, sarjana provinsi tidak pernah memasak sendiri. Hotpot ini bukanlah makanan pelajar. Hotpot. Mata Putro langsung berbinar. Dia mengambil sepotong daging kambing, lalu mencelupkannya ke panci sebentar sebelum mencocol saus racikannya yang terdiri dari saus wijen, minyak cabai, daun bawang, dan daun ketumbar. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut dan memejamkan matanya untuk menikmati rasanya yang nikmat. Aku mau coba. Fabrian juga mengikuti cara makan Putro dan memasukkan daging kambing yang sudah dicocol saus ke mulutnya. Kemudian, dia pun berseru, enak. Enak banget. Aku juga mau coba. Gentala mengikuti cara mereka, tetapi dia menggunakan daging sapi yang teksturnya sangat lembut. Setelah dipadu dengan saus yang wangi, sensasi rasa lezat itu langsung merangsang lidahnya. Dia pun memuji, enak. Enak sekali. Ketiga orang itu berseru kagum, lalu mulai makan dengan lahap dan melupakan status mereka. Melihat situasi ini, Pramana dan Lingga langsung tercengang. Memangnya, seberapa enak daging yang direbus dan dicocol saus. Mereka merasa Putro benar-benar sudah tidak peduli pada citranya demi bersandiwara. Namun, mereka juga mengerti. Selama ini, Putro memang tidak pernah peduli pada citranya. Dia bahkan sudah sering mabuk-mabukan dan berbaring di jalanan. Namun, meskipun ingin menunjukkan dukungannya terhadap Putro, sandiwara Gentala terasa agak berlebihan. Melihat Pramana dan Lingga yang masih diam, Wira pun berkata sambil tersenyum. Silakan makan. Aku makan kebanyakan tadi pagi. Sekarang, aku masih belum lapar, ujar. Pramana sambil tersenyum dan memegang perutnya yang sebenarnya sudah keroncongan. Selama perjalanan ini, dia masih belum makan enak selain saat melewati kota kabupaten. Namun, sebagai seorang sarjana provinsi, dia juga tidak mampu menurunkan harga dirinya untuk memasak daging segar sendiri dan memakannya. Perutku agak sakit, aku rasa sebaiknya aku jangan makan dulu. Lingga juga mencari alasan untuk menolak. Kalau begitu, kalian istirahat saja dulu. Makanlah setelah merasa baikan, ujar Wira sambil tersenyum. Kemudian,
dia pun mulai makan. Bab 517. Wira tahu Pramana dan Lingga sepertinya agak keberatan untuk makan, tetapi dia juga tidak memedulikan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sarjana provinsi. Wajar saja mereka tidak bersedia datang ke Dusun Darmadi. Namun, tidak peduli apapun yang mereka pikirkan, Wira tidak akan peduli selama mereka masih bersikap sopan. Fabrian mengambil sebuah bakso sapi, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Begitu menggigitnya, isi dari bakso sapi itu pun merembes ke mulutnya. Dia bertanya dengan bingung, "Paman Wira, bakso sapi ini enak banget. Dalamnya juga ada isi. Apa namanya?" Wira bercanda, "Namanya bakso kencing sapi." Mata Fabrian langsung berbinar. Dia buru-buru menuangkan sisa bakso sapi itu ke dalam panci dan berkata dengan gembira, "Aku suka bakso kencing sapi ini. Jangan rebutan sama aku ya." Putro mengambil sebuah bakso sapi itu dan memakannya. Setelah itu, dia juga tertawa dan berkata, "Wira, namanya sesuai banget. Isian bakso sapi ini memang terasa kayak aliran kencing. Mantap." Gentala juga memakan sebuah bakso sapi dan langsung mengangguk untuk setuju. Meskipun nama bakso sapi ini sangat tidak elegan, tetapi deskripsinya cukup tepat. Hal yang terpenting adalah, bakso sapi ini sangat enak. Bakso kencing sapi. Lingga dan Pramana saling memandang, lalu tanpa sadar menggeleng. Kenapa nama makanannya dikait-kaitkan dengan kencing? Tidak sopan sekali. Sandiwara Putro dan Gentala benar-benar sudah berlebihan. Lagian, mereka juga tidak mengerti kenapa Putro dan yang lainnya harus bersandiwara di depan mereka. "Aku suka sama bakso kencing sapi ini. Daging kambingnya lembut banget, selada airnya juga sangat segar." Fabrian makan sambil menyenandungkan lagu. Dulu, setiap kali Fabrian bersikap sembrono, Putro pasti akan langsung menepuk kepalanya. Namun, saat ini, Putro malah sesekali mengangguk dan ikut menambahkan pujian sambil makan dengan lahap. Saat melihat semua orang yang makan dengan lahap, Lingga dan Pramana yang pada dasarnya sudah lapar pun menjadi semakin lapar. Kruyuk. Tiba-tiba, perut Pramana berbunyi dengan nyaring. Keempat orang lainnya yang sedang makan pun menghentikan gerakan mereka. Namun, pada detik selanjutnya, Putro, Fabrian, dan Gentala hanya lanjut makan tanpa memedulikannya. Wira berkata sambil tersenyum, "Pramana, setelah duduk lama, seharusnya semua makananmu sudah habis dicerna. Ayo makan sedikit." Terima kasih, Tuan." Pramana yang sudah kelaparan pun memaksakan diri untuk mengambil sepotong daging kambing, lalu merebusnya di panci dan mencocolnya dengan saus. Setelah daging itu masuk ke mulut, Pramana langsung tertegun. Lingga yang dari tadi memperhatikan gerakan Pramana pun mengingatkannya, "Kak Pramana, ada guru di sini, rasanya pasti sangat enak, kan?" Setelah melihat tampang Pramana, Lingga bisa memastikan bahwa Pramana pasti sulit menelan makanan itu. Jika tidak, Pramana tidak akan tertegun begitu memakannya. Namun, sebagai junior Pramana, dia harus memberi peringatan pada Pramana agar Pramana tidak mempermalukan Putro. Bagaimanapun juga, Putro sudah bersandiwara dengan begitu serius. Sebagai murid, mereka harus bekerja sama dengan baik. Ini benar-benar lesat. Aku nggak ngangka daging kambing ternyata begitu enak. Lingga, cepat makan. Ini benar-benar enak banget. Daging kambingnya sangat empuk, sedangkan sausnya sangat wangi. Pramana pun buru-buru berkata jujur dan hendak berbagi kebahagiaan bersama Lingga. "Kak Pramana, perutku masih kurang enak. Aku nggak makan dulu deh." Lingga menutup perutnya, lalu menolak dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia memang sakit perut. Dia mengira Pramana ingin menyeretnya untuk menderita bersama. Ini benar-benar enak. Setelah mengingatkan sekali lagi, Pramana pun mulai makan dengan lahap. Dia mengambil sebuah bakso kencing sapi dan menggigitnya. Kemudian, matanya langsung melebar dan dia tidak berhenti menggeleng. Dia merasa daging sapi, daging kambing, sayur-sayuran, bakso sapi, dan bakso ikan yang dimakan dengan cara begini benar-benar sangat lezat. Wira pun menatapnya sambil terkekeh. Bab 518. Di kerajaan Nuala, ada banyak makanan yang jauh lebih lezat daripada hotpot. Dengan status dan kedudukan orang-orang ini, mereka pasti sudah sering makan makanan lezat. Namun, mereka tidak pernah makan hotpot. Jadi, pengalaman ini pun membuat mereka terlena. Kelima orang itu makan dengan lahap dan menghabiskan sepiring demi sepiring daging, bakso, dan sayuran yang ada di meja. Kruyuk. Melihat kelima orang yang makan dengan lahap itu, perut Lingga juga mulai memprotes. Pada saat yang sama, dia juga merasa ada yang tidak beres. Jika makanan itu memang tidak enak, tidak mungkin mereka terus bersandiwara dan memakannya. Sampai sekarang, guru, senior-seniornya, dan Fabrian masih makan dengan sangat lahap. Apa makanan ini memang sangat enak? Saat ini, Putro yang sudah mulai kenyang pun melirik muridnya itu dan berkata, "Bukannya, biasanya kamu cukup pintar. Kenapa sekarang aku merasa kamu kayak orang bodoh? Cepat makan." Sebenarnya, Putro sudah mengetahui pemikiran murid-muridnya itu.
Hanya saja, dia tidak mengungkapkannya. Putro percaya bahwa Wira pasti bisa dengan mudah meyakinkan murid-muridnya ini dengan kemampuannya sendiri. Baik, Guru. Setelah mendapat perintah dari Putro, Lingga pun memakan sepotong daging sapi lembut yang sudah dicocol saus. Kemudian, matanya langsung melebar dan dia tidak berhenti mengangguk. Daging sapinya memang sangat lembut. Setelah dipadu dengan sausnya, dia pun merasakan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Enak sekali. Dalam sekejap, Lingga juga makan dengan lahap. Makanan di meja pun berkurang dengan cepat. Di dalam panci, masih tersisa sebuah bakso kencing sapi. Lingga dengan cepat mengambilnya dan hendak menaruhnya ke dalam mangkuk. Namun, seseorang tiba-tiba menahan gerakannya. Lingga berkata sambil mengerutkan kening, "Kak Pramana, aku yang duluan mengambil bakso ini." "Lingga, bukannya perutmu sakit? Jangan makan terlalu banyak daging," ujar Pramana dengan ekspresi penuh perhatian. Kemudian, dia diam-diam mengerahkan tenaga dan hendak menaruh bakso itu ke dalam mangkuknya. "Kak, perutku sudah baikan. Makan sebuah bakso nggak bakal kenapa-napa." Lingga menggertakkan giginya, lalu diam-diam menambahkan tenaganya juga. Kemudian, dia berkata, "Segala sesuatu itu ada urutannya, loh. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jangan makan begitu banyak, nanti perutmu sakit lagi." Ujar Pramana dengan tegas, dia masih belum kenyang sehingga tidak rela menyerahkan bakso sapi itu. Berhubung kedua orang itu masih tidak saling mengalah, Putro tiba-tiba memukul tangan kedua orang itu dan berkata dengan cemberut, "Dasar kalian ini. Masa bertengkar hanya karena sebuah bakso sapi? Kelak, jangan bilang ke orang lain kalau kalian itu muridku." Pramana dan Lingga saling menatap, lalu menunduk dengan malu. Mereka memang tidak seharusnya bertengkar hanya karena sebuah bakso sapi. Jadi, mereka pun melepaskan bakso sapi itu. Kemudian, Putro mengambil bakso sapi itu dan meniupnya sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Setelah itu, dia berkata, "Bakso kencing sapi ini benar-benar enak. Untung kalian masih menghormati guru kalian." Pramana dan Lingga saling menatap dengan terkejut, lalu berpikir dalam hati, guru sangat nggak tahu malu. Masa dia merebut makanan dari muridnya? "Jangan rebutan, masih ada kok." Wira buru-buru menyuruh orang untuk menambahkan daging sapi, daging kambing, dan bakso kencing sapi lagi. Setelah kelima orang itu kenyang, Wira pun membawa mereka berjalan-jalan keliling dusun. Saat berjalan-jalan, Putro dan ketiga muridnya merasa sangat malu. "Kalian tahu nggak, tadi, ada 2 sarjana provinsi yang hampir berkelahi gara-gara sebuah bakso sapi. Para sarjana provinsi itu kampungan banget." Bab 519. Beraninya kamu ngomongin mereka. Waktu pertama kali makan hotpot, kamu juga langsung main rebut. Itu karena hotpot yang dibuat Kak Wira terlalu enak. Ya sudah, pokoknya, jangan mengatai orang di belakang. Mereka datang untuk mengajari anak-anak kita. Sekelompok penduduk dusun diam-diam berdiskusi. Saat Wira, Putro, dan yang lainnya makan hotpot di lantai atas, mereka sedang berada di bawah untuk menyiapkan makanan. Jadi, mereka tahu jelas apa yang sudah terjadi. Pramana dan Lingga langsung malu. Mereka tidak menyangka diri mereka yang merupakan sarjana provinsi akan ditertawakan para penduduk dusun gara-gara sebuah bakso sapi. Wira ingin menegur para penduduk dusun dan menyuruh mereka untuk tidak mengungkit masalah ini lagi, tetapi Putro malah menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Wira, nggak usah. Siapa yang nggak pernah mengatai orang di belakang dan siapa yang bisa terlepas dari gunjingan orang? Lagian, mereka juga nggak berniat jahat." Wira pun mengangguk sambil tersenyum. Putro benar-benar lapang dada. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mereka mengelilingi dusun. Mereka melihat para penduduk dusun yang sedang bekerja, koki yang sedang memasak di kantin, anak-anak yang sedang belajar di kelas, anak remaja yang berlatih bela diri di halaman, dan juga 5 pabrik yang sedang beroperasi. Setelah itu, Putro melirik ketiga muridnya dan bertanya, "Apa pemikiran kalian?" Gentala berdesah, surga yang dimaksud orang bijak seharusnya seperti ini. Pramana dan Lingga juga tanpa sadar mengangguk. Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Ini mana bisa disebut surga. Ini hanyalah hal yang bisa kulakukan untuk menjamin kebutuhan mereka yang paling mendasar dan masih jauh dari yang namanya surga." Bahkan setelah teknologi berkembang pesat di masa depan, surga yang sebenarnya juga masih belum tercapai. Pada saat itu, kebutuhan materi manusia memang sudah terpenuhi, tetapi mental mereka malah sangat buruk. Berapa banyak kerajaan yang bisa mencapai tahap di mana kebutuhan mendasar rakyatnya terpenuhi? Desah Putro sambil menggeleng. Gentala, Pramana, dan Lingga pun terdiam. Hal-hal seperti bisa makan kenyang dan memakai pakaian yang layak dipakai, anak kecil bisa bersekolah, serta orang tua bisa diobati saat sakit memang terlihat sangat sederhana. Namun, tidak ada satupun dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang mampu melakukannya. Jadi, dusun ini sebenarnya sudah dapat disebut sebagai surga.
Setelah selesai berkeliling dusun, Wira membawa kelompok putra ke rumahnya, lalu mengeluarkan 3 buku pelajaran. Setelah kembali dari kota pusat pemerintahan Jagabu, Wira sudah meluangkan waktunya untuk menyusun materi ajaran mendasar dalam bidang matematika, fisika, dan kimia. Asalkan pengetahuan ini bisa diajarkan pada sekelompok murid, mereka sudah bisa memulai proses industrialisasi yang mendasar. Matematika, fisika, dan biologi. Putro dan murid-muridnya menatap 3 buku pelajaran itu dengan bingung. Mereka adalah orang pintar dan menguasai perhitungan. Jadi, mereka mengerti isi buku matematika. Mengenai fisika, mereka mengerti sebagian konsep sederhana. Namun, mereka tidak terlalu memahami konsep yang terlalu rumit. Di sisi lain, buku kimia bagaikan buku mantra yang sama sekali tidak bisa mereka mengerti. Pramana mengambil buku kimia itu, lalu berkata, "Tuan Wahyudi, kamu bilang ada kuman yang terkandung di dalam air, sedangkan kuman adalah semacam makhluk hidup kecil yang nggak terlihat mata telanjang. Kalau begitu, gimana kamu mengetahuinya?" Putro, Fabrian, Gentala, dan Lingga juga langsung menatap Wira. Ada banyak hal dari isi ketiga buku ini yang terlalu menyimpang dari pengetahuan yang diketahui mereka. Jadi, mereka agak susah menerimanya. Aku menemukannya dengan mikroskop. Wira melambaikan tangan untuk mengisyaratkan Danu mengeluarkan mikroskop yang baru mereka buat baru-baru ini. Asalkan bisa menghasilkan kaca transparan, membuat teropong, teleskop, dan mikroskop bukanlah masalah besar. Bakteri termasuk dalam kategori biologi, tetapi pengetahuan yang bisa diajarkan Wira di zaman ini sangat terbatas. Jadi, dia juga hanya bisa mengungkit sekilas agar para penduduk dusun mengerti dampak buruk dari minum air mentah. Dia ingin penduduk dusun terhindar dari penyakit yang mungkin ditimbulkan kuman dalam air. Bab 520. Mikroskop. Sekelompok orang itu menatap alat aneh di hadapan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara penggunaannya. Wira pun menjelaskan prinsip dasarnya, lalu mendemonstrasikan cara penggunaannya. Prinsip alat optik, kaca cembung dan cekung. Ini pengetahuan ilmu fisika. Lingga yang cerdas segera membalik halaman buku fisika yang dia baca sebelumnya dan menemukan bab yang berisi prinsip alat optik. Kemudian, dia pun menjadi sangat antusias. Pramana yang masih agak skeptis menjulurkan jarinya ke bawah mikroskop dan melihat rambut-rambutnya yang halus menjadi sangat kasar. Dia pun merasa sangat terkejut. Setelah itu, dia meletakkan kaca yang berisi tetesan air di bawah mikroskop dan melihat bakteri yang bergerak di dalam, lalu berseru terkejut, "Bi, benar-benar ada bakteri di dalam air. Aku mau lihat." Lingga sudah tidak sabar dan langsung mendorong Pramana yang masih tertegun. Kemudian, dia menunduk untuk melihat ke dalam mikroskop dan tertegun untuk sesaat sebelum berseru dengan gembira. Benar, benar-benar ada bakteri. Fabrian juga melihat ke dalam mikroskop, diikuti oleh Gentala dan Putro. Setelah semua orang selesai melihatnya, mereka pun terkejut dan merasa agak tidak percaya. Di sisi lain, Danu, Lestari, dan Dian hanya tersenyum. Reaksi pertama mereka saat melihat bakteri juga sama seperti orang-orang itu. Mereka merasa seolah-olah dunia sudah berubah. Sementara itu, Wira berdiri dalam diam di samping untuk menunggu pandangan kelima, orang itu berubah. Menakjubkan sekali. Putro menepuk-nepuk bahu Wira, lalu berkata, "Wira, kamu selalu berhasil mengejutkanku setiap kali kita bertemu. Keputusanku untuk datang kemari memang tepat. Tuan Wahyudi, tadi kami sudah merendahkanmu. Maaf." "Ya." Pramana dan Lingga saling melirik, lalu memberi hormat pada Wira secara bersamaan. Setelah makan hotpot dan membaca buku pelajaran yang disiapkan Wira, mereka akhirnya tersadar bahwa Wira benar-benar adalah orang yang luar biasa berbakat. Hanya dengan membaca salah satu bab dari 3 buku itu, alat seajaib mikroskop pun tercipta. Jika dapat memahami seluruh isi buku itu, bukankah mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa? Nggak masalah. Wira tersenyum dengan santai, lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Belum tentu semua anak bisa memahami isi pelajaran 3 buku ini. Lagian, mereka juga nggak akan bisa dapat gelar setelah mempelajarinya. Sebaiknya, Kak Putro saja yang mengatur bahan pelajaran untuk anak-anak. Lihatlah siapa yang cocok mempelajari pengetahuan-pengetahuan ini dan siapa yang cocok untuk mengikuti ujian kerajaan." "Benar." Putro mengangguk dan menjawab, "Kita harus mengajar mereka sesuai bakat masing-masing." Lingga pun bertanya, "Tuan Wahyudi, berhubung mikroskop bisa membesarkan barang-barang kecil, bukankah kita bisa menggunakan prinsip alat optik untuk membuat benda yang bisa melihat sesuatu di kejauhan?" Wira menatap Lingga dengan heran, lalu menyuruh Danu mengeluarkan teropong dan memberikannya kepada Lingga sambil berkata, "Ini adalah teropong, tetapi hanya bisa diperbesar sebanyak 8 kali dan melihat sejauh 4 kilometer. Orang yang cerdas memang mampu mengaitkan informasi yang didapatkannya dengan berbagai hal dan berpikir secara inovatif." 4 kilometer, seru Lingga dengan sangat terkejut. Baru saja dia menerima teropong itu, kepalanya pun dipukul.
Biarkan aku mencobanya dulu. Putro merebut teropong itu, lalu mulai melihat ke sekeliling dengan bimbingan Wira. Dalam sekejap, seorang sarjana peringkat tertinggi, 3 orang sarjana provinsi, dan seorang pemuda hidung belang pun bermain dengan teleskop itu seperti anak-anak. Setelah lewat 2 jam, kelima orang itu baru bersedia meletakkan teropongnya. Kemudian, Putro dan murid-muridnya lanjut mengerumuni buku fisika. Setelah membaca beberapa halaman, mereka pun mulai mengerutkan kening lagi. Setelah melirik halaman yang dibaca keempat orang itu, Wira langsung mengerti alasannya. Mereka sedang membaca bab tentang pergerakan benda-benda langit. Putro tertawa dan berkata, "Wira, apa benar bumi, bulan, dan matahari itu bola besar yang mengambang di ruang hampa? Bulan berotasi mengelilingi bumi, sedangkan bumi berotasi mengelilingi matahari. Selain itu, matahari itu pusat tata surya, sedangkan bumi, bulan, 3 konstelasi, dan 28 rasi bintang berotasi mengelilingi matahari." Benar. Wira melambaikan tangannya, lalu Danu mengeluarkan sebuah contoh model pergerakan benda-benda langit. Berdasarkan penelitiannya terhadap letak geografis dan konstelasi tempat ini selama beberapa bulan terakhir, Wira menyadari bahwa tempat ini sepertinya memang mirip dengan bumi. Namun, entah kenapa sejarah di tempat ini sudah berubah. Hanya saja, sebagian besar letak geografis dan sistem tata suryanya masih sama.